Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Cerita Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah cerita yang sering terdengar di kalangan warga setempat. Namun jarang sekali yang berani membicarakannya secara terbuka. Desa Kemukus, begitu nama tempat itu dikenal, selalu dikaitkan dengan kisah-kisah mistis yang telah berusia ratusan tahun. Namun, ada satu cerita yang lebih menakutkan dari semua itu. Sebuah legenda yang menunggu untuk diungkap. Lintang, seorang perempuan muda yang baru saja lulus kuliah di kota, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah beberapa tahun meninggalkan desa ini. Kehidupannya di kota yang sibuk meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan. Namun ia merasa panggilan untuk pulang. Ketika ia datang, ia disambut oleh udara segar dan pemandangan alam yang menenangkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Desa itu terasa sepi, seperti sesuatu yang telah lama hilang. "Lintang, kamu sudah kembali," seru neneknya, Ibu Marni, dengan senyum lebar. Namun, di balik senyum itu, Lintang merasakan ada kegelisahan yang tak terungkapkan. "Iya, Nek. Aku pikir sudah saatnya kembali ke desa," jawab Lintang sambil memeluk neneknya. Ibu Marni menyarankan Lintang untuk segera beristirahat, karena perjalanan jauh dari kota cukup melelahkan. Lintang mengangguk, namun hatinya dipenuhi rasa penasaran. Ada sesuatu yang membekas di desanya, sesuatu yang lebih dari sekadar kerinduan pada kampung halaman. Ia pernah mendengar cerita tentang Lintang Kemukus, tetapi tak pernah ia benar-benar memahami apa yang dimaksud. Setiap kali ia bertanya, orang-orang selalu menghindar untuk menjawab. Pada malam pertama Lintang kembali, angin bertiup kencang. Terasa seperti ada sesuatu yang mengusik ketenangan desa. Lintang duduk di beranda rumah neneknya, menatap langit yang gelap, dikelilingi oleh hutan yang tampak begitu sunyi. Tiba-tiba, suara aneh terdengar dari dalam hutan, seperti suara langkah kaki yang berat, namun tak ada siapa-siapa. Lintang merinding, mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin itu hanya suara angin atau binatang malam, pikirnya. Namun, ketika ia hendak masuk ke dalam rumah, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah-olah seseorang sedang mengamatinya dari dalam kegelapan. "Lintang, kamu belum tidur?" terdengar suara nenek Marni dari dalam rumah. "Iya, Nek. Baru saja keluar sebentar," jawab Lintang sambil masuk ke dalam rumah. Ibu Marni menatap cucunya dengan mata yang tampak penuh kekhawatiran. "Kamu harus berhati-hati di sini, Nak. Desa ini menyimpan banyak rahasia. Jangan pernah mendekati hutan saat malam hari. Itu tempat yang terlarang." Lintang hanya tersenyum dan mengangguk, meskipun perasaan cemas mulai menyusup ke dalam dirinya. "Aku hanya akan tinggal sebentar, Nek. Hanya untuk beristirahat. Aku tak akan mengganggu apapun di sini." Malam itu, Lintang terbangun beberapa kali karena suara-suara aneh yang datang dari luar. Ada suara langkah kaki yang berat, disertai dengan suara berdesir halus, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar rumah. Setiap kali ia mendengar suara itu, ia mencoba menenangkan dirinya dan memikirkan hal lain. Namun, di dalam dirinya ada rasa ketakutan yang semakin membesar. Pagi berikutnya, Lintang memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Ia ingin melihat lebih dekat kehidupan desa yang telah lama ia tinggalkan. Namun, begitu ia melewati batas desa dan mendekati area hutan, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Terlihat beberapa orang sedang berkumpul di dekat jalan setapak menuju hutan, dan mereka tampak menghindar saat melihat Lintang mendekat. "Hei, kenapa mereka tampak begitu takut?" pikir Lintang, bertanya-tanya. Salah seorang warga yang lebih tua, Pak Surya, terlihat berhenti dan menatapnya dengan wajah serius. "Lintang, kamu sudah lama tidak ada di sini, ya?" tanyanya dengan suara rendah. "Iya, Pak Surya." "Kenapa?" jawab Lintang, merasa aneh dengan sikap warga-warga tersebut. "Jangan pergi ke hutan, Lintang. Terutama di malam hari. Ada hal yang tak bisa dijelaskan di sana," kata Pak Surya dengan nada tegas. Lintang terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Surya. "Apa maksudnya?"
Pak. Pak Surya menundukkan kepalanya, lalu melanjutkan, ada sebuah tempat di hutan itu yang sangat terkenal, namanya Lintang Kemukus. Itu tempat yang dikatakan membawa sial bagi siapa saja yang berani mendekatinya. Banyak orang yang tak pernah kembali setelah masuk ke dalam sana. Lintang terkejut mendengar penuturan tersebut, tetapi ia juga merasa penasaran. Apakah itu hanya legenda atau ada kebenarannya? Pak Surya hanya menggelengkan kepala, lalu berkata dengan suara pelan, ada baiknya kamu tidak mencoba untuk mencari tahu, Lintang. Biarkan semuanya tetap seperti itu. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di sana, dan lebih baik tidak mencoba mengungkapnya. Namun, meskipun Lintang merasa takut, rasa penasarannya mulai memuncak. Apa yang sebenarnya terjadi di Lintang Kemukus? Mengapa semua orang begitu takut membicarakannya? Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut, meskipun dia tahu risikonya. Malam itu, Lintang kembali mendengar suara langkah kaki yang aneh di luar rumah. Ia menatap langit yang gelap, lalu menatap hutan yang terletak tak jauh dari rumah neneknya. Dengan tekad bulat, Lintang memutuskan untuk menyusuri jalan setapak menuju hutan itu, untuk menemukan jawabannya. Langkah demi langkah, ia melangkah ke dalam kegelapan, tak tahu apa yang akan menunggunya. Namun, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sebuah kekuatan yang datang dari dalam hutan yang penuh misteri. Sesuatu yang menunggu untuk membuka tabir rahasia yang terkubur selama berabad-abad di Lintang Kemukus. Lintang melangkah lebih jauh. Langkah kakinya terhenti sejenak ketika ia merasakan hawa yang semakin dingin. Semakin ia masuk ke dalam hutan, semakin gelap dan misterius rasanya. Suara langkah kakinya yang terdengar berat seperti bergema di antara pepohonan. Angin malam mulai bertiup, membawa suara desisan dari cabang-cabang pohon yang bergesekan. Sepertinya ada yang mengikuti setiap langkahnya. Namun Lintang berusaha untuk menepis perasaan itu dan melangkah lebih jauh. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin tebal seiring langkah kakinya semakin dalam menembus hutan. Setiap cabang pohon yang terayun tertiup angin seakan menjadi saksi dari keberaniannya. Mata Lintang mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan. Namun ia masih merasa sesuatu yang aneh menggantung di udara. Tiba-tiba, di tengah hutan yang hening itu, Lintang melihat sebuah sinar kecil yang berkelip-kelip. Awalnya ia mengira itu hanya bayangannya, tetapi ketika ia memfokuskan pandangannya lebih jelas, ia bisa melihat sebuah cahaya samar yang muncul di antara pepohonan. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, Lintang pun memutuskan untuk mendekat. Cahaya itu seolah memanggilnya, seperti sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Semakin ia mendekat, cahaya itu semakin terang. Dan akhirnya, setelah menembus sebatang pohon besar yang rimbun, Lintang tiba di sebuah clearing, sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengah lapangan itu, sebuah batu besar dengan bentuk yang aneh berdiri tegak, terbalut lumut dan licin, memberi kesan bahwa benda itu sudah sangat tua. Pada batu itu, terdapat sebuah ukiran yang samar, namun cukup jelas bagi Lintang untuk mengidentifikasinya. Ukiran itu menggambarkan bentuk bintang dengan 5 ujung yang memancar, dan di tengahnya terdapat lingkaran yang aneh, seperti simbol kuno. Ini, Lintang Kemukus? Gumam Lintang, merasa kaget sekaligus bingung. Ia pernah mendengar bahwa batu ini adalah pusat dari segala mitos di desa Kemukus. Batu itu dipercaya sebagai tempat ritual yang dilakukan oleh leluhur desa ini, tempat di mana segala kekuatan magis dan mistis terpendam. Batu ini, konon katanya, adalah tempat yang disegel dengan berbagai kutukan, tempat yang tak boleh dijamah. Namun, sebelum Lintang sempat menyentuh batu itu, sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian malam. "Jangan sentuh itu!" Sebuah suara berat terdengar dari belakang, membuat Lintang terlonjak kaget. Ia berbalik cepat dan melihat seorang pria tua berdiri beberapa meter di belakangnya. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, dengan wajah yang sulit untuk dikenali karena dihiasi kerut-kerut dalam yang mendalam. Siapa kamu?" tanya Lintang, suara terbata-bata. Pria itu hanya tersenyum tipis. Namun senyumnya tak tampak ramah. Ada sesuatu yang menakutkan di balik senyumannya itu. "Saya orang yang menjaga tempat ini. Sudah berapa lama kau menginjakkan kaki di sini, gadis muda?"
Pria tua itu bertanya. Nada suaranya berat dan penuh misteri. Lintang merasa ketakutan, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi di sini. Kenapa orang-orang selalu menghindari hutan ini? Pria tua itu menghela napas panjang, seolah-olah telah mengantisipasi pertanyaan itu. Karena tempat ini bukan tempat yang bisa dipahami oleh orang-orang biasa. Lintang Kemukus bukanlah sebuah legenda semata. Itu adalah tempat yang menyimpan kekuatan tak terbayangkan. Kekuatan yang bisa menghancurkan dunia ini jika tidak dijaga dengan benar. Lintang merasa matanya terbuka lebar, dan mulutnya sedikit ternganga mendengar penuturan pria itu. Kekuatan apa? Kenapa orang-orang selalu menghindari tempat ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pria itu hanya tersenyum lebih lebar, tetapi senyumnya kali ini penuh dengan keprihatinan. Kekuatan itu sudah ada sejak zaman leluhur. Mereka yang berani datang ke tempat ini tanpa mengetahui batasannya akan kehilangan nyawa mereka, atau bahkan lebih buruk dari itu. Ada yang hilang, ada yang terperangkap di dalam alam ini, ada yang menjadi bagian dari kutukan ini. Lintang merasa seakan ada sesuatu yang terlepas dari dirinya. Rasa takut yang ia coba sembunyikan kini mulai merayap perlahan ke dalam dirinya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku juga akan hilang? Tanyanya dengan gemetar. Pria tua itu menggelengkan kepala. Tidak seperti itu. Kau bisa kembali, tetapi hanya jika kau tahu apa yang harus dilakukan. Kau harus memahami apa yang ada di balik Lintang Kemukus. Ini bukan tempat yang bisa kau abaikan begitu saja. Lintang merasa terjebak dalam ketegangan yang membingungkan. Ia ingin kembali ke rumah, namun perasaan ingin tahu tentang tempat ini terus mengusiknya. Aku tidak bisa hanya pergi begitu saja. Aku harus tahu lebih banyak. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan tajam. Kalau begitu, kau harus siap dengan konsekuensinya. Karena, bagi mereka yang tidak tahu, tempat ini hanya akan membawa petaka. Kau harus siap jika apa yang kau temui di sini jauh lebih buruk daripada yang bisa kau bayangkan. Saat itu, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan. Lintang dan pria tua itu terdiam, mendengarkan suara yang semakin mendekat. Semakin jelas terdengar suara itu, semakin Lintang merasa bahwa sesuatu yang tak terduga sedang mendekat. Tiba-tiba, sekelompok bayangan muncul dari dalam hutan. Mereka bergerak cepat, seperti berlari, tetapi tubuh mereka tampak terbungkus kabut yang tebal. Bayangan itu semakin mendekat, dan Lintang merasakan hawa yang semakin mencekam. Seketika, pria tua itu mundur beberapa langkah, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak terlihat oleh Lintang. "Pergilah, cepat!" teriak pria tua itu. "Jangan biarkan mereka menangkapmu." Lintang terkejut, namun tanpa berpikir panjang, ia berlari menjauh dari clearing itu, berlari sekencang mungkin kembali ke jalan setapak yang mengarah ke desa. Ia bisa mendengar langkah-langkah cepat mengejarnya. Namun saat ia berbalik untuk melihat, tak ada bayangan apapun. Kegelapan kembali melingkupi hutan yang sunyi. Tapi perasaan takut yang ia rasakan semakin menguat. Ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Lintang berlari lebih cepat. Napasnya tersengal-sengal. Ia tidak tahu apa yang mengejarnya, tetapi ia bisa merasakannya. Suara langkah-langkah berat itu terdengar semakin dekat, semakin jelas, dan semakin menakutkan. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia berusaha untuk tidak menoleh ke belakang. Kegelapan hutan semakin menebal, dan hanya cahaya samar dari bulan yang berhasil menembus celah-celah pepohonan. Tiba-tiba, Lintang tersandung sebuah akar pohon dan terjatuh. Ia berteriak, tetapi segera menutup mulutnya. Takut suara itu bisa memanggil sesuatu yang lebih buruk. Dengan tubuh yang gemetar, Lintang mencoba bangkit kembali. Namun langkah-langkah itu semakin jelas terdengar, semakin dekat. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya dalam ketakutan. Ia mencoba untuk bangkit dan berlari lagi, namun kakinya terasa berat, seakan-akan ada kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Lintang merasakan udara yang semakin dingin, seolah-olah ada tangan yang tak kasat mata sedang memeluknya erat.
Rasa takutnya kini berubah menjadi ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam dunia yang tidak ia mengerti, dunia yang penuh dengan makhluk yang menakutkan. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba, Lintang melihat sebuah cahaya di kejauhan. Sebuah rumah kecil yang tampaknya terisolasi dari dunia luar. Tanpa berpikir panjang, Lintang berlari menuju cahaya tersebut, berharap bahwa itu adalah tempat perlindungan dari kejaran makhluk yang tak terlihat. Ketika ia mendekat, ia bisa melihat rumah kecil itu lebih jelas. Sebuah rumah tua dengan pintu kayu yang terbuka. Lintang merasa terkejut dan bingung. Namun ia terus berlari menuju rumah itu. Mungkin aku bisa bertahan di sana, pikirnya. Sesampainya di depan pintu, ia langsung melangkah masuk tanpa ragu. Tetapi begitu ia menginjakkan kaki di dalam, pintu itu menutup dengan keras, membuat suara yang menggelegar. Lintang terhenti sejenak, merasakan keheningan yang aneh di dalam rumah itu. Semua lampu di dalam rumah menyala dengan terang, namun suasana tetap terasa mencekam. Ruangan itu dipenuhi dengan barang-barang tua yang berdebu, dan bau kayu yang usang memenuhi udara. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar terletak dengan benda-benda yang tampaknya sudah sangat tua. Ada lilin yang menyala, buku-buku usang, dan sebuah patung aneh yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh serangkaian simbol yang tak dapat dimengerti oleh Lintang. Kenapa aku bisa berada di sini? Pikir Lintang, bingung sekaligus takut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam rumah ini. Namun, rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia melangkah ke arah meja itu dan melihat lebih dekat. Buku-buku itu tampaknya mencatat sesuatu yang sangat kuno. Ia membuka salah satu buku dengan hati-hati. Hal pertama yang terlihat adalah gambar-gambar yang sangat aneh. Makhluk-makhluk dengan wajah menyeramkan, tangan yang menjulur keluar dari kegelapan, dan mata yang melotot penuh dengan kebencian. Di setiap halaman terdapat tulisan-tulisan yang tak dapat dimengerti oleh Lintang, seperti bahasa kuno yang hanya bisa dipahami oleh beberapa orang. Tanpa sengaja, jari Lintang menyentuh sebuah halaman tertentu, dan tiba-tiba buku itu terbuka lebar, mengeluarkan suara yang mengerikan. Lintang terkejut, dan sebelum sempat menutup buku itu, ia merasa seakan ada yang menyentuh bahunya. Seketika ia menoleh dan melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan. Mata bayangan itu berkilau dengan cahaya merah yang menyala. Lintang terdiam, tubuhnya beku. "Siapa? Siapa kamu?" Lintang berteriak dengan suara gemetar. Namun, bayangan itu hanya berdiri diam, mengamati Lintang dengan tatapan yang penuh kebencian. Perlahan, bayangan itu mulai mendekat. Langkahnya berat dan penuh ancaman. Lintang merasa tubuhnya mulai lemas, tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menatap bayangan itu yang semakin mendekat, langkah demi langkah. Tanpa bisa mengontrol dirinya, Lintang mundur perlahan. Namun ia terhenti ketika tubuhnya menabrak sebuah benda besar di belakangnya. Sebuah patung batu yang sangat besar, dengan bentuk yang menyeramkan. Patung itu menghadap ke arah Lintang dengan senyum yang mengerikan. Ketika bayangan itu semakin dekat, Lintang merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk bergerak. Dengan segenap kekuatan, ia melangkah mundur dan memukul patung itu dengan keras. Patung itu terjatuh, menghantam lantai dengan suara yang keras. Namun, tiba-tiba patung itu mulai bergerak. Tubuhnya berputar dan bangkit kembali dengan cepat. "Tidak, tidak mungkin!" Lintang berteriak panik. Ia berlari keluar dari rumah itu dengan sekuat tenaga. Namun bayangan hitam itu terus mengejarnya. Begitu ia keluar, ia terjatuh ke tanah. Tetapi tidak ada waktu untuk berhenti. Ia kembali berlari dengan napas yang semakin berat. Setiap langkahnya terasa lebih berat, seakan kegelapan itu semakin mendekat. Lintang kembali ke jalan setapak yang memimpin ke desa. Tetapi kegelapan itu terus mengejarnya. Cahaya bulan yang semula terang kini terasa memudar, dan udara semakin dingin. Lintang bisa merasakan sentuhan tangan tak terlihat yang meremas tubuhnya, membuatnya semakin lemas. Setelah berlari beberapa lama, ia akhirnya sampai di tepi hutan, dekat dengan batas desa. Namun, begitu ia melangkah keluar dari hutan, ia berhenti mendadak.
Di hadapannya berdiri sekelompok orang yang mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka tertutup dengan kain hitam yang hanya menyisakan mata yang menyala merah. Semuanya sudah terlambat. Lintang, kau telah memasuki dunia yang tidak bisa lagi kau tinggalkan. Suara seorang dari kelompok itu terdengar, penuh ketegasan. Lintang merasa tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak. Semua yang ada di depannya tampak begitu menakutkan. Wajah orang-orang itu tak dapat dikenali, tetapi tatapan mata mereka yang merah membuat Lintang merasakan kengerian yang tak terlukiskan. Ia sadar bahwa ia telah terjebak dalam kutukan yang sudah berabad-abad menunggu untuk dilepaskan. Lintang merasa tubuhnya terhenti, seolah ada kekuatan yang menahan langkahnya. Wajah-wajah yang menatapnya dengan mata merah menyala itu begitu mengerikan. Namun ia tidak bisa bergerak, hanya bisa terdiam dengan hati yang dipenuhi ketakutan yang mencekam. Suara angin yang berdesir di telinga semakin keras, membentuk gema yang mengisi ruang kosong di sekitarnya. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun, dan Lintang bisa merasakan kegelisahan yang semakin menebal. Salah satu dari kelompok itu melangkah maju, seorang pria tua yang wajahnya tertutup kain hitam, hanya menyisakan matanya yang tampak menyala merah. Matanya seperti menelusuri jiwa Lintang, membuatnya merasa seperti terbuka begitu saja. Kau sudah memanggil kami, Lintang, kata pria itu dengan suara berat dan penuh makna. Tempat ini sudah memilihmu. Apa maksudmu? Lintang gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kalian mengejar aku? Pria itu tersenyum sinis, perlahan menyebutkan kata-kata yang begitu berat di telinga Lintang. Tempat ini bukan sekadar hutan. Ini adalah gerbang antara dunia yang kita kenal dan dunia lain. Dunia yang telah lama tersegel. Lintang Kemukus adalah tempat yang menghubungkan dimensi itu. Dan kamu telah membuka pintu gerbangnya. Lintang terperanjat. Tunggu, aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang desa ini, tentang Lintang Kemukus. Pria itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar Lintang diam. Itu adalah kesalahan terbesar yang pernah kau lakukan. Setiap orang yang masuk ke dalamnya akan terjebak dalam kutukan yang tak terungkapkan. Lintang. Hanya mereka yang memahami kekuatan tempat ini yang bisa bertahan hidup, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk meninggalkan tempat ini, atau mereka tidak pernah kembali. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin terjebak di sini, seru Lintang, mulai merasa putus asa. Pria tua itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Kau tidak bisa kembali. Hanya ada satu cara untuk keluar dari sini, dan itu adalah dengan mengorbankan seseorang yang dekat denganmu. Itulah syarat dari kutukan ini. Lintang tersentak. Mengorbankan seseorang? Tidak mungkin. Aku tidak akan melakukannya. Pria itu menatapnya dengan mata tajam. Jika kamu ingin keluar hidup-hidup, Lintang, maka itu adalah harga yang harus dibayar. Kamu harus memilih. Rasa takut yang Lintang rasakan kini berubah menjadi ketakutan yang lebih dalam. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan pikirannya bercabang antara keinginan untuk melarikan diri dan perasaan yang mengatakan bahwa ini adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Namun, di saat ia merasa putus asa, suara seseorang terdengar dari belakang. Jangan dengarkan dia, Lintang. Lintang terkejut dan menoleh, melihat seorang wanita yang melangkah keluar dari kerumunan. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya tampak lebih muda dibandingkan dengan orang-orang yang mengelilinginya. Mata wanita itu penuh dengan harapan dan sedikit kekhawatiran. Siapa kamu? Tanya Lintang, bingung. Wanita itu tersenyum lembut. Aku adalah penjaga hutan ini, sama seperti pria tua itu, tapi aku berbeda. Aku tidak terikat oleh kutukan ini. Aku tahu cara untuk membebaskanmu. Lintang merasa sedikit lega, meskipun masih bingung. Bagaimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Wanita itu melangkah lebih dekat, memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati. Pertama-tama, kamu harus tahu bahwa Lintang Kemukus bukan sekadar tempat. Itu adalah ujian. Dan semua yang ada di sini adalah manifestasi dari ketakutan dan kekuatan gelap yang telah berabad-abad mengikat desa ini.
Jika kamu ingin keluar, kamu harus mengatasi ketakutanmu. Tapi ingat, itu tidak mudah. Lintang menatapnya dengan penuh harapan. Apa yang harus aku lakukan? Wanita itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas. Ada satu tempat yang harus kamu kunjungi, Lintang. Di dalam hutan ini ada sebuah gua yang tersembunyi. Di sana, kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari. Tapi hati-hati, banyak yang sudah mencoba mencapainya dan tidak pernah kembali. Jadi, gua itu adalah jalan keluar? Tanya Lintang dengan suara yang sedikit gemetar. Wanita itu mengangguk. Bukan hanya jalan keluar. Itu adalah ujian terakhir. Jika kamu berhasil, kamu akan bebas. Tetapi jika tidak, kamu akan terjebak selamanya, menjadi bagian dari kutukan ini. Lintang merasa harapan yang ada dalam dirinya kembali menguat. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar dari tempat yang penuh dengan ketakutan ini. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan itu sangat berbahaya, dan ia harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Terima kasih, Lintang berkata dengan suara penuh harap, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. Wanita itu tersenyum lembut. Jangan lupa, Lintang, kamu harus menghadapinya sendiri. Tidak ada yang bisa membantumu lagi setelah ini. Dengan langkah yang mantap, Lintang mulai berjalan menuju hutan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh wanita itu. Suasana hutan semakin gelap, dan udara semakin dingin. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah hutan itu sendiri sedang menghalanginya. Namun, ia tidak berhenti. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Saat ia memasuki bagian hutan yang lebih dalam, ia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Angin yang bertiup semakin kencang, dan suara bisikan aneh terdengar dari balik pepohonan. Lintang bisa merasakan adanya kehadiran yang mengawasinya, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukan perasaan itu. Tiba-tiba, di depan matanya, sebuah gua besar muncul di antara pepohonan yang rapat. Gua itu tampak gelap, dan suara desisan aneh terdengar dari dalamnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Lintang berdiri di depan mulut gua itu, menatapnya dengan cemas. Namun, ia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Dengan satu tarikan napas dalam, Lintang melangkah memasuki gua itu. Begitu ia melangkah lebih dalam, kegelapan semakin menyelimuti dirinya. Di dalam gua itu, ia merasakan hawa yang sangat dingin, bahkan lebih dingin dari malam di luar. Suara gemerisik di dalam gua itu semakin mendalam, dan setiap langkahnya terasa semakin berat. Tiba-tiba, sebuah suara mengerikan terdengar dari kedalaman gua, membuat Lintang terhenti sejenak. Selamat datang, Lintang. Kamu akhirnya datang ke tempat ini. Suara itu datang dari dalam kegelapan, dan Lintang bisa merasakan adanya entitas yang sangat kuat di sana. Ia harus siap menghadapi ujian terakhir, meskipun ia tidak tahu apa yang akan menunggunya. Kini, Lintang tahu bahwa tak ada jalan lain. Ia harus menghadapi apapun yang ada di depan, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan kutukan yang selama ini menunggunya. Dalam kegelapan gua itu, tak ada yang bisa dipastikan. Namun, ia sadar satu hal, dia harus menghadapinya jika ia ingin bebas.